Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Al-Syekh Qadi Abu Syekh Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Sami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Sekarang kita masuk babnya tayamum ya. Halaman 8. Faslun ay hada fasal ini wa syara'itut tayammumi. Apa syara'it? Beberapa syarat. Beberapa syaratnya tayamum itu satu asya'a. Ada 5 beberapa perkara. Saya belum Al-Fatihah ya. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah kabul ini bisa hadis sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Qasim al-Wazir Al-Fatihah. Iya, kita berdoa dengan semangat. Berdoa lagi dengan Nah, kita masuk babnya ya. Faslun ay hada fasal wa syara'itut tayammumi. Adapun beberapa syaratnya tayamum itu satu asya'a, ada 5 beberapa perkara. Wujudul udri, adanya udur. Apa udur itu? Kesulitan, halangan. Bisafarin, karena apa safar? Bepergian, perjalanan. Au marodin, apa marodin? Sakit. Terus yang kedua, wadukhul waqtis sholati, dan dukhul masuknya waktu sholat. Wa talabul ma'i, apa talab? Mencari. Makna al-ma? Air, dan mencari air. Wa ta'adzuru, dan adanya kesulitan. Ada kesulitan, sulit. Siapa yang sulit? Seseorang sulit ya itu. Huwa ini. Isti'maluhu, menggunakan air. Wa ta'adzuru, adanya kesulitan. Isti'maluhu, menggunakan air. Dan wa'iwazuhu, dan adanya keapesan, apes. Ba'dat tolati, sesudah mencari air. Wat turobu, turob itu tanah ya. Wat turobu, adapun tanah yang digunakan untuk tayamum itu tahirun, suci, harus suci tanahnya. Alladzi lahu, yang lahu kembali ke turab, yang memiliki wubarun, debu. Fa'in kholituhu, maka jika bercampur, apa yang bercampur? Turabun, jika bercampur debu, ini wubarun, yang bercampur debu. Fa'in kholituhu, maka jika bercampur hu terhadap turab, apa yang bercampur? Jisun, kapur. Auramulun, apa sih wedi, apa sih bahasa Indonesia-nya wedi? Kalau wedi itu ada 2 kalau di Jawa. Ada wedi takut, ada wedi itu wedi apa sih ya Allah? Pasir. Wedi itu pasir itu juga wedi bahasa Jawanya.
pasir. Lam yajus mongko ora kena mongko ora kena. Lam yajus maka tidak boleh. Dijelasin dulu ya. Syarat-syaratnya tayamum dulu. Kalian tahu tayamum kan? Apa tayamum? Bersuci menggunakan debu. Nah, di sini dijelaskan ada syarat-syaratnya kalau mau tayamum. Apa syaratnya tayamum di sini di kitab takribnya Imam Abu Syuja? Yang pertama apa? Syaratnya ada berapa? Ada 5. Nah, yang pertama itu syaratnya adanya penghalang. Maksudnya itu ada kesulitan. Ada kesulitan yang mana kesulitan tersebut menjadikannya nggak bisa pakai air. Karena apa? Contohnya itu karena bepergian atau sakit. Ayo yang hafal Al-Quran tentang ini, tentang tayamum tuh apa ayatnya? Wa in kuntum marodo au ala safarin au ja hadukum minal ghaibi au lamastumun bisa afalat tajidu ma'a fatayammamu. Di situ kan jelas kan fatayammamu. Nah, terus di situ juga ada lafaz apa? Untuk marudo, apa marudo? Sakit. Jadi kalau sakit atau bepergian di ayat tersebut itu dijelaskan kalau misalnya karena udurnya itu sakit atau bepergian maka boleh memakai boleh bersuci menggunakan tayamum. Misalnya ya, kalau di sini mungkin nggak macet ya. Kalau kayak di Jawa ya, misalnya dulu waktu masih kalian tahu lumpur lapindo kan? Nah, lumpur lapindo itu mengakibatkan macet yang parah waktu awal-awal. Saya itu ya di jalan yang biasanya cuma ditempuh 2 jam, jadi ditempuh sampai 7 jam. Jalannya cuma kayak semut, jalannya pelan-pelan banget. Nah, itu gimana? Misalnya ya, udah di mobil, terus habis itu mau sholat, nggak ada air, misalnya nggak bawa air ya, di dalam mobil yang nggak bawa air, mau sholat, mau wudhu, gimana caranya? Ya salah satunya dengan tayamum. Caranya dapetin debu gimana? Nggak misalnya mobilmu kotor aja ya, kan sering ya mungkin kena di bawah tanahnya, ke bawah ini, terbawa angin, terus nempel di mobilmu, keluar aja bentar, terus tayamum. Atau kalian cari aja di pinggir-pinggir tanah, dan misalnya ada tanah, tapi tanah yang mengandung debu. Debu itu apa sih? Debu itu apa? Debu itu yang ini loh, misalnya yang di tanah itu kan biasanya ada partikel-partikel yang halus kan? Nah, itu debu. Yang diganggu. Kalau di pasir ada debunya nggak? Ada. Pasir? Kalau pasir itu ada tapi mungkin sedikit. Jadi kalau di tanah-tanah biasanya tanah-tanah itu banyak debunya. Misalnya kan yang debu itu yang misalnya kena angin terbang terus. Tanah kan kalau kena angin kan terus apa sih kalau di Jawa itu beleduk namanya apa sih kalau di sini? Apa sih yang anginnya terus kena campur sama tanah. Nah itu yang terbang itu namanya debu. Nah terus misalnya karena sakit yang misalnya sampai demamnya itu menggigil, meriang yang nggak bisa wudhu. Kalau wudhu itu terus pusing banget kepalanya kayak itu. Nah maka diperbolehkan untuk tayamum. Di syaratnya yang pertama, nanti caranya saya kasih tahu ya, caranya orang yang sakit bagaimana tayamum, nanti saya masuk di babnya yang ini, yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya. Nah terus selanjutnya ini wadukulu waktu sholati, dan masuknya waktu sholat. Jadi misalnya kalian mau sholat zuhur ya, terus emang nggak ada air, terus mau sholat zuhur.
Gimana wudhunya apa tayamumnya kapan? Nggak boleh tayamumnya misalnya ini waktunya zuhurnya di sini jam berapa? Jam 12 ya. Terus misalnya jam 12 zuhur. Terus kalian tayamum jam 11. Nggak boleh. Tayamumnya harus pas adzan atau sesudah adzan langsung. Nggak boleh, nggak sah tayamumnya kalau belum masuk waktunya sholat. Terus yang selanjutnya wakolabul ma'i. Nah ini syarat yang selanjutnya itu harus cari air dulu sebelum bertayamum. Jadi misalnya kita mau wudhu ya, terus airnya di kamar, misalnya kayak saya, air di kamarku mati. Apakah saya lantas diperbolehkan tayamum? Enggak kan? Ya saya harus usaha dulu, usaha cari air. Usahanya itu kayak gimana? Ya keluar, terus kita cari apa namanya, depan, belakang, semua mata arah itu kita cari dari sana ke sini kita cari. Nah itu kita carinya tuh sampai batasan 300 meter atau 350 meter kita cari, sampai batasannya, apa namanya, nggak harus ada air, itu jaraknya itu 300 meter atau 350 meter. Ada ulama yang mengatakan 300 meter, ada ulama yang mengatakan 350 meter. Nah kita cari searah itu, misalnya dari di depan dari 300 meter, terus ke sini cari, di sini cari, udah ke sini cari, nggak dapat air, maka kita boleh tayamum. Atau misalnya ini, daerahnya kalian pegunungan ya, terus misalnya kalian daerah pegunungan, terus kalian tuh kalau misalnya harus naik buat cari air kan capek kan ya, sedangkan nggak ada air. Kalau capek kan kita malah nggak bisa minum kan, udah nggak ada air, harus naik gunung, maka kita nyarinya cuma apa, sebatas pandangan mata kita. Jadi nggak, misalnya kan sebatas kita mampu melihat di situ, misalnya saya ke sini melihatnya, arahnya terus di sana itu daerahnya gunung. Nah itu daerahnya yang cuma saya bisa lihat sampai situ aja. Nah maka saya boleh cari airnya sampai di situ kok, nggak usah harus naik. Kalau malah nanti menimbulkan kemudaratan bagi diri kita, kalau udah nggak ada air, naik gunung haus, malah nanti dehidrasi. Nah misalnya ya, ada galon di kamarmu, bagaimana, bisa nggak dipakai wudhu? Bisa nggak galon dipakai wudhu? Bisa. Air minum bisa dipakai wudhu? Kalian ya, wudhu pakai segelas air itu bisa loh. Wudhu pakai segelas air itu bisa. Jadi misalnya kalian punya air di rumahmu, ada galon ya. Terus kalian kalau misalnya, tapi ini syaratnya misalnya ya, airnya itu, kalau airnya itu sekiranya nggak, kalau kita wudhu dengan air itu maka kita kehausan, dan satu rumah itu sampai bisa dehidrasi atau mati karena kehausan gitu ya, nggak usah dipakai airnya, jangan dipakai untuk berwudhu. Tapi kalau misalnya di dalam rumah itu airnya yang untuk minum itu cukup untuk berwudhu, maka dipakai berwudhu. Wudhu pakai segelas air itu bisa loh caranya. Yang penting tuh kalian belum praktek ya. Contohnya ya, nggak ada gelas ya. Kalau wudhu itu kan yang pertama dibasuh tuh apa? Apa kalau wudhu yang pertama dibasuh? Hah? Apa sih kalian? Oh nggak jelas. Apa ya, kalian kan wudhu tiap hari, apa yang dibasuh kalau wudhu? Ya mukanya kan, wajahnya dulu kan. Nah itu kan dibasuh, bukan diusap kan. Kalau dibasuh tuh pokoknya apa? Ada air yang ngalir ke wajah kita. Jadi misalnya ya, kalian ada air 1 gelas, ambil aja airnya kayak gini. Ambil air. Ini misalnya air ya. Ambil aja ke tanganmu kayak gini. Pokoknya di tangannya udah nada, airnya udah nada. Di tangannya itu dicabut hamba kan? Dicabut sama hamba kayaknya gitu. Misalnya ya air, terus kalian itu airnya yang penting udah ini. Yang putri kelihatan nggak?
Lah. Misalnya air ya, pokoknya tuh kalau basuh itu kalian tuh tangannya tuh yang penting kayak gini. Air itu ada di tangannya kalian, terus basuh lambung kamu ada di tangan ya. Dibasuh kayak gini, di tangan dan ada air, taruh pasti nggak sampai segelas kan yang ada di tangan, bisa udah dibajak ke sini sampai yang diwajib dibasuh. Apa kemarin yang diwajib dibasuh? Dari tumbuhnya rambut sini sampai ini, terus yang di sini dari telinga batas sini sampai ini kan, nah, ambil ini terus kita basuh begini, kita basuh itu satu kali boleh ya, cuma satu kali aja. Kalau air nipis kita wudhunya nggak perlu salasan, nggak perlu sampai 3 kali, cukup 1 kali. Kan 3 kali itu sunnah, makanya udah basuh aja basuh wajahnya ini. Terus waktunya tangannya kayak gitu, kalian ambil aja ya setangan di sini, terus dibasuh di tanganmu sampai sampai siku. Ini alirin airnya, digosok, terus ambil lagi kalau sekiranya digosok, terus diambil ini di tangannya dialirkan airnya. Nah itu. Nah terus kalau misalnya masuk yang sebagian kepala itu kan cuma mengusap kok kan, bukan membasuh. Kalau mengusap itu berarti apa? Yang penting tanganmu basah. Yang penting tanganmu basah, ya udah diinin aja. Yang penting tanganmu basah, terus usap di kepalamu. Yang penting kepala yang mana kemarin? Yang tempat yang kena apa? Kulit kepala. Bukan ujung rambut ya, tapi rambut yang kena kulit kepala. Nah, jadi misalnya nggak ada air, bisa hemat air dengan cara wudhu pakai 1 gelas air. Saya dulu di pondok pernah mempraktekkan waktu pondok tempat saya itu kan santrinya ribuan ya. Kalau sekarang katanya udah 3.000 santrinya. Kalau saya waktu saya mondok di situ santrinya masih 1.500. Nah terus air itu tipis banget kan, air menipis. Terus kiai itu Kiai Mujib Imron itu menyarankan santri, ngajarin santri untuk wudhu pakai 1 gelas air karena airnya benar-benar nipis. Kita aja mandinya disuruh 2 hari sekali, padahal daerahnya panas banget. Waktu itu benar-benar nipis airnya. Entah itu karena kerusakan kalau nggak salah, saya lupa. Nah, akhirnya untuk pakai 1 gelas air. Kami juga pernah mempraktekkan. Terus kalau misalnya cebok, nggak ada kan kemarin bisa cebok pakai apa? Tisu atau batu. Kalau mau pakai batu, kumpulin aja batu. Atau pakai tisu bisa, nggak usah cari batu. Yang penting tisunya apa kemarin? Kering. Terus cuci. Di sini paham ya. Terus yang selanjutnya wa ta'adzuru isti'maluhu, adanya kesulitan menggunakan air, misalnya ya ada air nggak sampai jarak 300 meter ada air, tapi di dekatnya mata air itu ada komplotan preman misalnya ya. Nah terus kalau kita lewat di situ, kemungkinan besar membahayakan jiwa kita. Pasti entah dikeroyok, entah kena sajam, senjata tajam gitu ya, kan membahayakan jiwa kita kan. Nah itu yang dimaksud dengan ta'adzur, adanya kesulitan. Maka boleh kita bertayamum. Atau misalnya ya ada air di dekatnya nggak sampai 300 meter tuh ada air, tapi di situ tempatnya buaya. Nah kalau kita wudhu di situ kemungkinan dicaplok sama buaya kan, dilahap sama buaya. Nah, maka itu kan membahayakan diri kita kan. Nah itu nggak apa-apa
untuk bertayamum meskipun ada air, tapi karena adanya udzur, adanya yang kesulitan itu tadi. Nah, terus misalnya lagi kita itu mau wudhu ya, terus di luar itu ada maling, misalnya ya ada maling, ada perampok gitu, yang kemungkinan kalau kita keluar rumah, ninggalin rumah kita itu bakal dirampok kayak gitu misalnya ya. Nah, itu kita diperbolehkan untuk bertayamum karena di sini kalau membahayakan diri kita dan mengancam diri kita dan harta kita boleh untuk bertayamum, enggak meskipun ada air, tapi kalau mengancam jiwa kita dan harta kita diperbolehkan untuk bertayamum. Terus misalnya wa'iwazuhu ba'da tolabi, misalnya udah pasti ada kesulitan sesudah mencarinya. Misalnya kayak gini, kalau di daerah-daerah yang kurang air ya, itu kan air beli toh, air beli. Terus misalnya airnya kita itu kalau ada air di situ, ada tangki air di situ, kita bisa cari dan dapetin air, tapi uang kita nggak cukup buat beli air, gitu kan? Kita berarti mengalami kesulitan. Meskipun udah nyari, tapi pasti bakal kesulitan untuk mendapatkan air itu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, di sini dijelaskan juga syaratnya itu debunya tanahnya itu harus suci dan mengandung debu. Jadi misalnya ngambil tanah ya. Misalnya ngambil tanah ya. Jangan ngambil tanah yang ada nya. Ngambil tanah yang suci. Jangan terus kamu mau bertayamum terus kamu ngambilnya tanah yang sudah kena nya kucing, nggak boleh, maka tayamumnya nggak sah, nggak bisa. Jadi harus cari yang suci. Misalnya tanah yang di debu yang di jendela ya, misalnya jendela yang di luar ya. Kalau jendela yang di luar kan kemungkinan kena angin debu, angin tanah yang ke bawah angin itu kan nempel di jendela kan. Apalagi misalnya jendela kamarmu yang nggak pernah dibersihkan ya, itu kan pasti kan ada banyak tebel kan debunya. Nah, itu bisa digunakan untuk tayamum. Asalkan di jendela itu nggak ada nya. Tapi kalau tidak itu jadi kalau misalnya cijaknya itu udah kering, terus cuma di satu tempat, satu titik saja, nggak apa-apa, kita ngambilnya jangan yang di titik ada tai cijaknya, kita ngambil di titik yang lain. Nah, terus selanjutnya fa'in khalituhu isun awlamlun lam yajuz. Nah, misalnya ini debu itu nggak bisa, kalau misalnya gimana kalau debunya kecampur sama kapur atau pasir gitu, maka nggak bisa lamnya juz, maka tidak diboleh digunakan untuk tayamum. Jadi debunya harus benar-benar yang ini murni debu ya. Terus kita lanjut terjemahan kitabnya lagi. Wa faraiduhu, adapun beberapa fardunya tayamum. Faraid itu jamaknya dari apa? Fardun. Faraid. Wa faraiduhu, adapun beberapa fardunya tayamum itu arba'atu asya'a. Apa arba'ah? Ada beberapa perkara. An-niyatu suwiji niat. An-niyatu yang pertama niat, wa mashul wajhi, dan mengusap wajah, wa mashul yadaini, dan mengusap dua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai dua siku, wan tartibu, dan urut tertib. Nah, gimana kalau beberapa fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niatnya tayamum gimana?
Iya, niatnya listibahatis sholat. Kalau niat tayamumnya buat sholat. Tapi kalau misalnya ya kalian niat tayamum, itu bisa buat berapa kali sholat fardu? 1 kali sholat fardu. Dan bisa dibuat sholat sunnah berapa kali? Berkali-kali bisa dibuat sholat sunnah. Misalnya kalian ya masuk sholat ini, sholat isya, adzan isya. Habis itu kalian tayamum, terus sholat isya, setelah itu taraweh. Taraweh kan biasanya kalian berapa rakaat taraweh? Kalau saya 20 rakaat ya. Nah, kalau mau dibuat taraweh 20 rakaat bisa nggak? Bisa. Soalnya taraweh itu apa? Sholat sunnah. Tapi misalnya sholat subuh, habis itu kalian kan tayamum untuk sholat subuh, terus ini belum batal, boleh nggak tayamumnya itu sampai duha? Bisa nggak tayamumnya sampai duha? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Ayo, kenapa kok nggak bisa? Tadi udah disebutin di sini syaratnya. Apa? Duhulul waqtis sholat, masuknya waktu sholat. Ini berlaku untuk sholat sunnah dan sholat wajib, sholat fardu. Nah, jadi duha itu kan maksudnya duha kalau di kitab itu ya sampai matahari setinggi tombak, kalau di kitab kayak gitu. Maksudnya itu kayak gimana? Pokoknya matahari sama bumi itu udah ada jaraknya gitu kan. Nah, itu baru kalian boleh tayamum di situ terus sholat duha. Tapi kalau belum masuk waktunya sholat duha, misalnya kalian mau sholat subuh terus langsung sekalian sama tayamum buat sholat duha, nggak bisa. Nanti nah itu kalau tayamum ya. Nah terus misalnya tayamum itu kan niatnya macam-macam. Misalnya kalian mau niat tayamum buat buat baca Quran, itu bisa. Nah misalnya apa niatnya? Nawaitu tayamuma liqiraatil Quran. Nah tapi jadinya apa? Tayamum apa? Niat sunnah kan jadinya kan? Karena baca bukan yang fardu kan. Pokoknya tayamum itu niatnya ada 3 tingkatan kan. Tingkatan yang pertama itu istibahati sholat, untuk membolehkan sholat. Maka tayamumnya bisa untuk 1 kali sholat fardu dan beberapa sholat sunnah, dan bisa untuk baca Quran. Tapi kalau kalian niatnya untuk baca Al-Quran, maka tayamumnya nggak bisa digunakan untuk sholat. Kalau mau sholat harus tayamum kembali. Nah tayamum ini pengganti apa sih? Bukan hanya wudhu, tayamum juga pengganti mandi wajib. Mandi besar juga penggantinya tayamum. Misalnya kalian perempuan habis head gitu, mak suci, nggak ada air kan, sudah cari 300 meter sana, 300 meter sini, sudah cari air, nggak ada air. Atau misalnya kalian tuh sakit gitu yang terus nggak ada air, maka bertayamum. Terus yang kedua, wa mashul wajhi, yang kedua sama tiga mashul wajhi, wa mashul yadaini ma'al ini. Nah ini yang pertama kan niatnya itu pas apa? Pas membasuh wajahnya. Jadi tuh kayak gini ya caranya. Aduh. Jadi tuh misalnya kalian tuh caranya kalau bertayamum kayak gini ya, saya praktekkan ya. Di sini tak tunjuk satu buat praktekin tayamumnya. Terus yang selanjutnya saya jelasin dulu. Habis basuh wajah kan, basuh wajahnya sama kayak basuh wajahnya yang wajib dibasuhnya sama kayak wudhu. Berarti dari mana? Dari tumbuhnya rambut sampai dagu, terus dari sisi telinga sini sampai sini kan. Nah maka basuhnya mengusap wajahnya seperti itu. Nah terus mengusap tangannya sampai siku. Terus harus urut, nggak bisa ngusap tangan dulu baru ngusap wajah, harus urut ya. Nah terus caranya itu gimana? Ini saya praktekkan ya caranya. Kalau bertayamum
Kalau yang putri kelihatan kan? Kelihatan nggak yang putri kalau saya praktek tayamum? Kelihatan nggak? Jadi itu kalau tayamum tuh ya, kan kalian ambil ini, ambil debu ya. Ambil debu misalnya di sini ya, ada debu. Terus kalian ambil pakai dua tangan. Saya susah karena ambil pakai dua tangan ya. Ambilnya kayak gini. Ambil debu. Nah, terus tangannya begini dulu. Atau diginikan. Gunanya apa? Untuk menghilangkan partikel-partikel yang kasar. Misalnya di sana ada pasirnya. Atau ada kerikilnya, biar wajahmu itu nggak tergores kan? Nah, terus itu kan basuh ini apa usap tangan. Nah, diusap gini kan? Terus diusap langsung ke wajah kayak gini. Usap begini. Jangan dilepas ya. Usap aja, jangan misalnya kalian melepasnya basuh gini. Habis itu diginikan. Terus kalian lepas, maka kalian harus ambil debu lagi. Paham tuh? Dengar nggak kalian? Kacau deh. Jadi misalnya kalian ini bisa lagi kan deh. Terus misalnya kalian ambil debu ya. Ambil debu tadi dua tangan ya. Ini saya pakai satu tangan, tapi harusnya ngambilnya pakai dua tangan gini kan? Dua tangan. Terus diusapin ke wajah kayak gini. Itu jangan dilepaskan. Kalau dilepaskan kalian harus ngambil debu yang baru, ngambil lagi. Nah, terus kan nggak boleh pakai debu mustakmal ya. Debu mustakmal itu maksudnya yang apa? Debu mustakmal itu misalnya kita udah usap wajah. Nah, di tangan kita kan masih ada sedikit debu kan, terus langsung dipakai lagi. Nggak boleh. Harus ambil lagi. Atau debu yang rontok dari wajah kita. Misalnya kan udah pakai debu gini, terus saking mulusnya wajahmu kayak artis Korea kan licin, terus rontok, debunya langsung rontok lewat wajahmu langsung licin, debunya langsung rontok semua kan. Nah, yang rontok itu yang dinamakan mustakmal. Tapi kalau debu yang udah kamu giniin terus kamu ambil lagi yang debunya masih banyak, maka itu bukan mustakmal. Nah, terus kalau misalnya di pasir ya, gimana kalau misalnya kayak kalian tadi pasir bisa jadi ada debunya kan? Nah, itu caranya gimana kalau ngambil pasir di debu? Mengambil debu yang ada di pasir. Caranya itu lempar aja debunya, pasirnya kayak gini. Otomatis kan nanti yang jatuh terakhir kan yang debunya kan? Nah, itu diambil tempat diwadahin. Ambil tempat, taruh di ambil nampak gini, terus nanti debunya jatuh kan ke tempatmu. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk tayamum. Tapi pasirnya enggak ya, jangan dipakai. Makanya harus kita tiup dulu atau kita ini kan tadi sebelum kita usapkan ke wajah. Terus kalau yang tangan gimana caranya? Tadi yang wajah kan ya, misalnya wajah tadi kan ambil kayak gini kan wajah, terus kita usap ke sini. Jangan lepas ya, diusap semua kan, jangan lepas. Terus sudah ambil lagi, ini kan. Nah, yang di sini kita pakai yang di sini, tapi ini kan dibagi dua kan ya, tangannya kan kita bagi dua kan. Itu yang di sini buat ngusap atasnya, yang sini buat ngusap bawahnya. Jadi caranya ambil begini, terus kalian ginikan, thread ini dari situ kan, thread ini kan, ini kan yang nempel ini. Terus dibalik thread, dibalik kayak gini. Ininya harus kena semua kan. Setelah itu kayak gitu caranya. Dari sini saja biar kena jempolnya. Jadi gini ya, ambil debu, terus kayak gini. Jadi gini ya, di sini saya minta anak satu putri buat praktekin ya. Dari sini ambil debu,
Kita kena dilebu kan? Ini dilebu. Terus caranya di tangan tuh kayak gini. Dari sini kita jadikan dari situ. Terus kita balik kan? Ini yang di ini buat gosok yang jempol sini. Jadi jempolnya kena. Terus kita gini. Kita gini yang bagian sininya. Tapi ini harus diangkat ya. Nah, gini. Itu. Tapi yang di sini jangan ya. Itu kan ini kan nutup tadi kan? Tadi kan nutup kan? Ini terus ini nutup karena di sini kan masih ada debu. Bisa kita usap di sini. Nah itu. Kalau misalnya kalian usapnya yang di tangan tadi kan ada debu, otomatis tangannya sini masih ada debu kan? Terus kalian usap di sini kena gosok, maka kalian pas mau gosok yang sini harus ngambil debu lagi. Tapi kalau kalian tutup kayak gini, nggak usah ngambil debu lagi. Terus kalau kalian pakai cincin atau pakai arloji, pakai jam, maka harus dilepas dulu cincinnya atau jamnya. Paham cara ngusapnya? Paham nggak kira-kira? Nah, paham ya. Terus yang selanjutnya harus urut. Sekarang saya minta praktekin satu. Dari kalian praktek ya. Kamu itu yang lembut sekali. Sini praktek tayamum. Ayo sini, siapa namanya itu? Ayo Fajar, praktek tayamum sini Fajar. Apa niatnya tayamum Fajar? Kamu nggak dengerin ya? Kamu suruh berdiri nanti nggak dengerin. Apa niatnya tayamum tadi? Nggak tahu. Apa niat tayamum Fajar? Oh ya Fajar. Berdiri Fajar, Fajar. Berdiri Fajar. Nah, berdiri. Nggak boleh sandar, berdiri. Siapa lagi ya? Apa namanya? Kamu sini. Siapa lupa aku namanya? Siapa namanya? Nanti apa niatnya tayamum tadi? Apa niatnya temanmu denger? Yang nggak tahu dengerin saja. Itu tayammal istibahati salati fardhan lillahi ta'ala. Yang coba praktekkan tayamum yang tadi saya ini. Praktekkan sambil lihat temanmu. Berdiri, praktekin caranya tayamum. Ambil debu yang dikabok, salah satu diginikan atau ditiup. Ayo coba lagi. Lihatnya pas nyalu wajahnya ya. Nah, gitu ya. Lagi, supaya diulang dari awal. Tangannya diangkat. Kamu kan cowok, gak apa-apa angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Satu kali aja, harus tangannya banyak, satu kali aja. Diangkat, tanganmu diangkat. Diangkat sampai situ. Diangkat. Kalau tayamum tuh jangan yang kayak saya tadi ya. Saya nggak ngangkat baju karena saya perempuan. Kamu kan laki-laki, angkat bajumu. Nah. Terus, angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya. Loh, jangan digosok yang situnya. Coba lagi. Nah, ambil debu lagi kamu, kan kamu udah gosok telapak tanganmu, kan ambil debu lagi. Terus gosok tanganmu, nah, terus yang kembali lagi ke ujung lagi, jempolnya digosok, kembali lagi ke ujung, nah gitu, begini.
kan ambil kan, jemput, udah jemput, terus kayak gini kan, katakan begini kan, yang sini ya, yang digosok yang sini dulu, yang ini buat satunya, biar kita nggak ambil debu bolak-balik, debu, terus kita gini kan, kita lihat, sampai sini ya, terus kita balik. Tangannya kita balik begini, terus yang sini kan tadi belum kena. Nah, jempol ketemu jempol digosok begini. Tapi begini ya, ininya jangan debu yang di sini jangan kena. Ini. Nah, payung itu kalau pakai cincin dilepas ya. Terus satunya, kan satu yang ini masih ada, nggak usah ambil debu lagi langsung. Begini, tadi kayak tadi, terus begini, terus ini. Terus yang di sini kan tadi belum kena. Nah, digosok pakai jempol kita yang paham coba dari awal. Dari wajah. Lihat kan wajahnya. Lihatnya di hati ya, Pak. Ambil lagi. Lihat ke kanan. Ini kita buka ini. Nah, ya, terus. Nah, balik tanganmu. Ini, terus yang dijempol kena ini. Kan tadi yang jempol belum kena kan karena begini kan. Nah biar jempol kena caranya begini. Nah, terus yang satunya juga sama. Satunya. Ya betul. Terus. Nah, apa itu? Ya, tepuk tangan buat Nabil. Kalau prakteknya kalau saya pun itu ya. Kalau misalnya kita ngelepas ya pas ngusap wajah. Misalnya kita lepas ya pas ngusap wajah, maka harus ambil debu lagi. Makanya pas ngusap wajah ke tangan jangan dilepas usapannya. Ya. Nah itu. Sekarang coba ya Putri yang praktek. Coba Dinda. Sini Dinda. Tidak ada Dinda. Ada apa enggak Dinda? Hah? Oh tidak ada. Yang ada siapa ya? Sakinah ada? Ayo Sakinah. Maju sini. Sakinah, praktek tayamum. Mana Sakinah? Ayo, Wahid. Ayo cepat maju aja Sakinah enggak? Nah, ada kan? Ayo maju. Ayo maju, praktek tayamumnya dulu sini. Sini. Ayo sini, gak apa-apa. Ini banyak jalan lebar di sini. Kasih jalan nih. Tuan Putri lewat. Ayo prinsesnya ke sini. Sakinah. Mau dijemput mau? Nanti santri fotonya aku suruh jemput tuh. Coba praktekin tayamum. Kamu pakai lengan panjang kan? Nah, praktekin tayamumnya. Gimana nih tayamum? Nawaitu tayammum istibahati sholati di fardhil ta'ala. Betul? Oh. Sekarang coba praktekkan. Ambil buku berdiri kayak siapa? Kayak satu tadi temanmu. Buku ditembak. Ini dia sudah kena ya. Pokoknya ngambilnya begini, terus begini terus kena. Sudah dilepas. Coba lagi. Ingatnya pas basuh wajah asuhnya ya. Yang bermusab wajahnya. Nah, terus tangannya. Dari nah itu dulu terus dibalik jangan kena sini ya
Yang putri kelihatan nggak sih pas praktek? Enggak ya? Jadi tuh ininya jangan kena telapak tangannya itu. Telapak tangannya itu jangan kena ya. Jadi pas ambil kayak gini, kamu ambil kan begini kan? Yang ini, yang ini sampai sini, ada debunya, kamu begini kan? Terus kamu balik tanganmu, gini. Nah telapak tangannya kan ada debu masuk di sini kan? Yang buat gosok yang tangan kiri, jangan digosok. Terus ini langsung di sini. Ini jempol ini kan tadi belum kan? Karena ini kan? Maka jempol sini, debu yang di jempol disimpan buat gosok jempol yang begini. Ini terus ini kamu balik tanganmu ini nah coba nah pokoknya pas ngusap ujung sini yang sini debu yang di telapak tangan sini, bukan yang di luar jari sini, jangan pakai ya, soalnya dia disimpan buat ngusap yang sebelah kirinya. Udah paham ya caranya ya? Ya kasih tangan buat untuk kita. Wajar satu kali saja tadi kan nggak bisa. Ayo maju. Apa niatnya Fajar? Apa niatnya? Nawaitu tayamuma istibahat sholati. Pakai pasal gak apa-apa langsung bila salam. Coba nama itu istibahat sholati. Caranya, ayo praktek. Caranya kayak gini ya. Yang sebentar, saya kumat, ini kita bumbu lagi. Ini kan, terus kayak gini. Tangan begini, terus balik ke sini. Jangan sampai kena ya. Siapa pokoknya ya usap kemarin Fajar belum paham ya. Kalau usap bukunya itu kan ada debu kayak gini kan, ini terus pas usap Fajar niat nawaitu tayammuma istibahati sholati lillahi ta'ala begini kan, terus ambil lagi buku. Nah, ya. Terus kita ambil debu lagi. Nah, terus putih, terus yang luas dari sini sampai sini, luas yang sini ya. Ini. Terus kita balik lagi, coba usap sini, telapak tangannya jangan kena. Ini yang jempol ini, kasih yang jempol. Baik tuh? Nah nanti kita praktek lagi kapan saya adakan praktek wudhu sama praktek saya mau. Nanti dinilai perangkat ya kita berbeda sama. Kalian nggak belajar lihat ya. Udah ya penjelasan apa? Yang kita malam ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari malam ini dan bisa menjadikan untuk kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.